Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, semangat untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita berada di kebun kelapa sawit yang luar biasa ini ya. Ini pohonnya bentuknya seperti ini. Ini umurnya baru menjelang 3 tahun ya, 2 tahun lebih ini umurnya. Dan kondisi buahnya cukup ini ya, lumayan ya. Nah, ayo siapa yang bisa tebak ya? Ini jenis apa? Jadi ini kelapa sawit dengan berat janjang kalau dipanen nanti sekitar 5 kiloan ya. Sekitar 5 kilo berat janjang rata-ratanya kalau kita lihat posisi buah seperti ini. Jadi ini belum ada yang masak ya. Ini kastrasi dilakukan sekitar 6 bulan yang lalu. Pohonnya belum terlalu nampak besar. Jadi ini masih TBM, tanaman belum menghasilkan. Yang mana ini kondisi buahnya seperti ini, dan ini banyak yang ini sudah ada yang busuk ya. Ini akibat apa ya, kena jamur. Jadi seperti ini kondisi buah yang terkena jamur, dia membusuk sebelum tua akibat mungkin dulu perawatan di awal kurang bersih ya. Ini bekas-bekas yang dikastrasi tidak dibuang jauh sehingga jamurnya menginfeksi seperti ini. Jadi ini akan dengan sendirinya akan hilang nanti apabila tanaman sudah mulai tinggi dan kondisi kelembapan juga tidak terlalu tinggi. Karena perlu diketahui dalam 3 bulan kemarin kondisi cuaca di daerah Kalimantan Timur itu sering turun hujan ya, sering turun hujan sehingga kelembapan sangat tinggi sekali. Dan baru pada minggu ini saja itu curah hujan mulai turun. Nah, ini salah satu ciri khas dari kelapa sawit Topaz 1, yaitu buahnya berwarna hijau seperti ini, dan apabila masak akan berwarna merah seperti itu, oranye seperti itu ya. Yang ini normal ya, buahnya dengan buah masak yang seperti ini. Jadi ini salah satu kelapa sawit unggul yang dimiliki oleh petani sawit swadaya, yang mana dulu bibitnya ditanam dari bibit yang sudah berumur tua ya. Bibitnya itu sudah lebih dari 2 tahun, yang mana kita dapatkan bibit tersebut dari perusahaan yang tidak menanam bibit tersebut. Jadi tanahnya sengketa sehingga bibit yang mereka persiapkan tidak ditanam, sehingga ditawarkan ke kita untuk ditanam. Seperti ini salah satu pohon yang tidak ada buahnya ya. Ini keluar bunga jantan semua, dan yang satu itu nampaknya sudah mulai keluar buah. Ini ada beberapa pohon lagi di daerah sini. Jadi yang di area sebelah sini nih pohonnya masih kecil. Ini penanaman terakhir. Jadi ada 2 kali penanaman untuk jenis Topaz. Yang pertama itu sudah besar ya, sudah siap panen. Nanti kita lihat juga. Dan yang ini yang kedua yang barusan dikastrasi, dan ini baru mulai ada 1 atau 2 buah saja yang mulai masak karena ini baru sekitar 6 bulan yang lalu dikastrasi. Sehingga memang wajar saja buahnya belum ada yang masak, karena sebagian besar buahnya kemarin dibuang. Sehingga ini buah-buah baru yang terbentuk yang nantinya akan kita panen apabila sudah mulai masak ya. Buah mudanya berwarna hijau seperti ini. Ini warnanya hijau, dan apabila masak dia berwarna oranye seperti itu. Jadi ini kelapa sawit jenis Topaz yang ditanam oleh petani sawit swadaya, yang sebentar lagi akan memasuki masa panen. Mungkin sekitar 3 bulan lagi ini akan rata ya panennya, karena ini sudah terlihat di beberapa pohon ini sudah mulai ada yang masak ya, sudah mulai ada yang masak dengan kondisi buah yang seperti ini. Yang seperti ini yang luar biasa nih, buahnya terlihat padat dan penuh ya, di setiap pelepahnya ini penuh sekali. Ini yang diharapkan, setiap pohon menghasilkan buah yang banyak seperti ini. Yang ini juga berwarna hijau ya. Saat masih muda buahnya berwarna hijau, dan ketika masak sudah oranye seperti itu ya. Itu yang sudah memenuhi kriteria masak panen. Jadi apabila buahnya sudah merah oranye seperti itu berarti sudah masak.
untuk buah yang seperti ini belum masak ya. Ini akan ditolak oleh pabrik apabila kita panen. Ini juga luar biasa ya. Susunan buahnya sangat banyak ya. Tampakan buahnya ini tampak lebar ya, lebar karena setiap pelepah itu keluar buah dengan susunan yang luar biasa. Ini kita lihat nih. Jadi ini pelepahnya dan ini buah-buah yang ada di sekeliling pelepah tersebut. Dan itu tampaknya ada satu lagi yang masak ya. Jadi rata-rata kelapa sawit jenis topaz menghasilkan buah yang seperti ini. Ini buahnya saya beri nilai sekitar 8 ya, 8 atau 9 ya kalau seperti ini. Nilainya di angka itu untuk pohon yang baru menjelang umur 3 tahun. Ini kita lihat yang di sebelah sini. Ini nampaknya sudah mulai habis yang di sebelah sini buahnya. Jadi ini buahnya sudah masak membrondol. Habis ya ini ya. Itu berapa tandan yang masak di area sini. Dan ini mulai tumbuh beberapa bunga jantan. Oke, kita lihat yang di sebelah sana. Nah, ini juga dapat poin 8 ya, seperti ini ya. Ini buahnya cukup besar ini. Karena ini masih muda jadi belum terlalu penuh nampak buahnya. Dengan pelepah yang utuh seperti ini sangat menjanjikan sekali dengan batang yang cukup besar. Jadi kelapa sawit topaz memiliki ukuran batang yang cukup besar ya, cukup besar dan susunan buah yang mantap seperti ini. Jadi ini kondisi pohon yang umurnya baru menjelang 3 tahun ya, menjelang 3 tahun setelah tanam. Dan ini baru dikastrasi sekitar 6 bulan yang lalu yang di bagian bawah situ. Dan ini buah-buah yang nantinya akan kita tunggu untuk dipanen saat sudah masak. Oke, kita lihat kondisi pohon yang sudah bisa dipanen. Yang beberapa rotasi panen sudah kita lakukan panen di kebun tersebut di sebelah sana. Saat ini kita sudah pindah lokasi ya dari yang pertama tadi. Ini pohonnya sebenarnya selisihnya tidak terlalu lama, tidak sampai 1 tahun. Namun ini penanaman yang lebih awal dibandingkan dengan yang pertama tadi kita lihat. Mari kita lihat kondisi buahnya yang ada di pohon di area sebelah sini ya. Ini nampak pohonnya nih hijau. Jadi daunnya ini terlihat subur. Warna hijaunya ini nampak bagus sekali ya. Dan kondisi buahnya ini lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Dan lebih ini ya, terlihat lebih mantap lah pokoknya. Jadi kelapa sawit topaz ini menurut informasi yang saya dapat dari pihak PT Asian Agri yang pernah saya kontak, bahwasanya bisa ditanam dengan populasi 143 pohon ya. Dengan bentuk pelepah yang seperti ini nampaknya cukup masuk akal ya, karena ini terlihat tidak ini ya, pelepahnya tidak terlalu panjang ya. Kalau kita lihat ini pelepahnya ya, seperti ini. Ini nampaknya juga tidak terlalu pendek-pendek amat ya. Ini sedang lah dengan postur batang yang seperti ini. Ini postur batangnya seperti itu. Kelihatan ya. Nah, rata-rata seperti ini bentuknya. Ini umur tanamannya sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan dan kondisi buahnya seperti ini. Tadi sudah selesai panen ya. Sayang kita tidak sempat melihat posisi buahnya saat panen tadi. Namun di sini bisa kita lihat sebagian buah yang masih muda ini semua pelepahnya menghasilkan buah. Buahnya berbentuk sempurna seperti ini dengan warna hijau saat masih muda. Dan itu tadi satu tangkai yang sudah masak, yang sudah dipetik tadi. Hasil panennya seperti ini. Ini satu mobil penuh ya. Tadi satu mobil penuh ini. Nanti kita tanyakan berapa hasil panennya ketika sudah ditimbang, selesai ditimbang nanti. Jadi seperti ini. Ini di sisi yang sebelahnya lagi buahnya tetap penuh seperti ini ya. Jadi salah satu keunggulan dari bibit topaz ini pada saat tanaman berumur 3 tahun adalah buah yang seperti ini. Susunan buahnya penuh dan menyelimuti pelepahnya dengan
ukuran yang cukup besar. Untuk ukuran jarak tanamnya nih kita bisa ukur ya, mulai dari sini ya. Ini kita coba pakai langkah saja, nanti kita perkirakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah ya, 11 lah ya sampai sini ya. Ini 11 langkah. Buahnya nampak luar biasa. Ini penuh dan hanya satu bunga jantan yang muncul. Sedangkan ini posisi bunga jantan yang lainnya yang sudah kering jauh sekali. Yang mana ini kelilingnya ada sekitar 2 lapis buah yang muncul ya. Baiklah, kita lihat yang di sebelah sana. Sambil kita ukur ya, ini berapa jarak langkahnya ke pohon yang sebelah sana. Karena informasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 langkah ya. Jadi ini 13 langkah dan nampaknya nih jarak tanamnya mengalami pergeseran ya, karena ini daunnya saling ketemu seperti ini. Yang di sini bergeser rupanya jarak tanamnya. Ini kita lihat bagaimana warna buahnya. Yang ini normal ya, warnanya hitam saat masih muda dan tadi selesai dipanen satu tangkai di sebelah situ. Nah, kita lihat sebelah sini. Kalau yang sebelah sini jarak tanamnya normal. Rupanya barisannya harusnya tuh di sebelah sini, yang di pinggir sini. Itu batas pinggirnya, namun yang di tengah ini rupanya dipaksakan. Ada satu baris yang tidak dilanjutkan karena yang di sini terpotong jarak tanamnya. Jadi telapa sawit jenis topaz yang kita bahas dari awal tadi dengan karakter pohon yang seperti ini ya. Kalau kita lihat batangnya itu cukup besar ya, cukup besar batangnya. Ini kita lihat lagi bagaimana kondisi buahnya. Oh, yang ini warnanya hijau lagi ya. Ini warnanya hijau dengan ukuran buah yang cukup lumayan ya. Ini BJR-nya saya perkirakan di angka 4-5 kilo ya yang di sini. Namun tidak menutup kemungkinan nanti buah yang di atas lagi bisa lebih besar lagi, karena kemarin pemupukan sudah dilakukan sekitar 3 bulan yang lalu ya. Itu sisa pupuknya masih ada menggunakan NPK 13627 dengan dosis 1,5 kg untuk pohon yang ada di kebun ini. Efek dari pemupukan yang dilakukan di kebun ini cukup baik. Ini terlihat kondisi daun yang ada di pohon-pohon di kebun ini. Ini warnanya hijau. Dan ini salah satu buah yang memiliki warna normal ya. Seperti ini. Ini bobotnya saya perkirakan tidak kurang dari 5 kilo kalau saat nanti dia sudah dipanen. Ini tadi satu tandan yang dipetik ya di sini posisinya. Sayang sekali kita tidak bisa melihat tadi proses panennya. Apabila tadi kita sempat melihat proses panen, mungkin bisa dijadikan acuan bagaimana kondisi buah yang ada di dalam kebun ini ketika panen. Dan ini terlihat juga di sebelah sini. Oh enggak, ini ternyata memang ini jarak tanamnya cukup longgar ya, sesuai dengan arahan. Kalau kita lihat ini dalam posisi yang cukup bagus. Dengan kondisi jarak tanamnya seperti ini, saya optimis hasil panen dari kebun ini di masa depan akan bagus, karena yang pertama ini bibitnya bagus ya. Ini hampir semua pohon yang kita lihat mengeluarkan buah yang bagus dan ukurannya cukup besar ya untuk tanaman yang baru berumur 3 tahun. Ini satu pohon rupanya ada yang kelainan ya. Nah, ini perlu dilihat ini faktor penyebabnya apa. Jadi ini ada salah satu pohon yang tiba-tiba rusak seperti ini ya. Ini kalau kita lihat daun yang di bawahnya ini normal. Namun tiba-tiba di bagian pucuknya itu mengalami kerusakan seperti ini ya. Wah, yang seperti ini saya juga kurang tahu nih faktor penyebabnya apa. Tapi yang jelas ini pasti ada masalah di pertumbuhan pucuknya. Yang mana ini kalau kita lihat postur batangnya di awal cukup sehat ya, dengan buah yang ada yang tersisa itu cukup bagus. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang kita lihat-lihat hari ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih varietas unggul kelapa sawit.
Dari beberapa pohon yang kita lihat, ada beberapa yang berwarna hijau dan yang normal seperti ini juga banyak. Menurut informasi yang kita dapat, untuk bibit sawit yang ditanam di kebun ini menggunakan jenis Topaz, yaitu Topaz 1. Yang sesuai informasi yang kami kumpulkan, Topaz 1 sebenarnya memiliki karakter buah yang berwarna hijau saat muda lebih banyak dibandingkan dengan jenis yang lain. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.